Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat menasihati untuk berbuat kebaikan dan saling nasihat menasihati untuk berbuat kesabaran. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Mumpung saya punya sedikit ilmu berdebat kepada orang Kristen, saya akan bagi-bagi ilmu ini kepada kalian. Karena selain berdakwah kepada muslim, kita juga perlu berdakwah kepada non-muslim. Sekarang mulai menjamur debat di Zoom, lalu di-upload di YouTube. Dan saya juga baru tahu ternyata debat di grup WA juga di-upload sama mereka. Dan alhamdulillah saya juga diberi izin untuk menyebarkan debat ini. Ada rekamannya dan sudah saya simpan. Kebetulan teman saya ini orangnya baik, sabar. Sabar menerangkan Injil kepada saya dan sabar berdiskusi dengan saya. Kebetulan dia adalah orang yang ahli kitab. Ilmunya sangat bagus, hebat. Gak kayak debater yang lain yang sebentar kabur. Dan dia sangat hebat. Ada dua teman saya semacam dia juga hebat. Hebat dalam berdiskusi, hebat menjelaskan tentang Injilnya. Oke, untuk menyingkat waktu, kita dengarkan diskusi kita dengan ahli kitab yang sangat handal. Sudah sangat lama kita debat dan masih terus tidak ada titik temu. Mohon maaf bila ada kesamaan suara, karena dalam diskusi ini suara yang asli sudah kami edit. Jadi suara sudah kami besarkan dan suara bukan suara yang asli. Selamat menyaksikan dan mendengarkan diskusi kami, semoga bermanfaat. Oke. Selain daripada mujizat atau tanda-tanda ajaib atau tanda-tanda alam pun sudah ikut bersaksi tentang ketuhanan Yesus. Oke. Termasuk bintang timur yang diramalkan oleh para ahli orang majus, 3 orang sarjana perbintangan dari negeri Arab. Itu mereka sudah tahu. Mereka jauh-jauh di negeri Arab sana itu datang karena mereka sudah mengetahui janji Tuhan yang akan datang, ya sang Mesias. Bintang timur telah bersinar, itulah sudah tanda-tandanya. Sehingga 3 orang majus itu banyak datang untuk membawa persembahannya. Dan itu bukan hanya itu. Yang mengatakan Yesus pertama adalah Tuhan adalah malaikat Gabriel. Ketika pada saat Yesus lahir di dunia, Gabriel datang kepada para gembala di padang rumput. Damai sejahtera bagimu. Hari ini telah lahir seorang juru selamat dunia di kota Daud, di kandang Bethlehem, Yesus Kristus Tuhan. Nah, disitulah pertama kali yang mengabarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kepada oleh malaikat Gabriel kepada para malaikat di padang rumput. Nah, jadi siapa yang Anda? Kalau saya yang mengatakan atau gereja-gereja itu tidak bisa dipercaya, tetapi malaikat surga lah yang menjelaskan, dan Gabriel juga lah yang mengabarkan kepada Bunda Maria dia akan melahirkan seorang putra.
Dan malaikat Gabriel juga yang mengabarkan kepada tunangannya Yosef akan dia mengelak sang Mesias itu akan datang. Jadi sudah tergenapi ya. Jadi termasuk juga perjanjian baru itu pengganapan dari perjanjian lama. Oke. Jadi karena kalau tidak ada Yesus datang ke dunia itu, sang Mesias datang ke dunia itu, Anda tidak akan paham itu akhir zaman. Tidak seorang pun bisa mengetahui apa yang akan terjadi di hari zaman. Nah, karena dia sudah datang, sang Mesias sudah datang ke dunia, dia adalah satu-satunya yang membawa berita keselamatan agar nanti Anda di akhir zaman selamat jikalau percaya kepada Yesus. Tetapi kalau percaya kepada Allah Switi, yang hanya nama itu, nama Allah Switi, personnya tidak jelas, nah itu urusan Anda ya. Tetapi berita keselamatan sudah datang ke dunia, Anda mau menolak, mau menerima, itu urusan Anda, oke? Oke, kamu berkata tentang Yahudi, tentang Mesias. Orang Yahudi berkata Mesias itu adalah wakil Allah, bukan Allah, wakil Allah. Bagaimana komentar Anda? Oke, kamu berkata Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Bila dengan syarat kamu harus percaya 100% kepada firman Allah, baru kamu selamat. Dan kamu juga harus percaya 100% bila Yesus atau Isa itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Kalau kita bicara siapa Yesus, mengaku dirinya jujur bahwa dirinya adalah utusan Allah, Rasul Allah, banyak. Aku menghakimi manusia tidak menurut kehendakku. Aku menghakimi manusia menurut kehendak Allah yang mengutus aku. Menurut Allah yang mengutus aku, mengikuti perintah Allah yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Baru disebut juru selamat. Yang kedua, banyak dalil Alkitab bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak bisa dilihat wajahnya. Allah tidak bisa didengar suaranya. Kalau kamu percaya 100% dengan firman Allah di atas, baru kamu akan selamat. Jangan menyekutukan Allah dengan makhluknya, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan langit dan bumi, dengan roh. Roh itu ciptaan Allah ya. Firman itu juga ciptaan Allah. Karena tertulis firman Allah, aku ada sebelum yang ada itu ada. Jadi Allah dulu loh ya. Lalu firman sesudah Allah. Firman ada sesudah Allah. Roh Kudus ada sesudah Allah. Alam dan bumi ada sesudah Allah itu ada. Aku ada sebelum yang ada itu ada. Kalau kamu percaya 100% dengan firman Allah dan mengingkari perkataan penulis kitab, kamu akan selamat. Lalu kamu akan selamat bila mengikuti perintah-perintah Yesus, yaitu kamu harus berbakti. Itu kata Yesus, kamu harus berbakti. Yang masuk surga itu bukan yang berkata Tuhan, Tuhan. Yang masuk surga kata Yesus yang berbakti. Kalau dalam Islam berbakti itu bertakwa, berbuat baik dan bertakwa ya. Apa perintah Yesus? Kalau kamu mengikuti perintah Yesus, kamu selamat. 1. Bagi wanita berjilbab. Itu sudah ada gambar Bunda Maria berjilbab ya. Bukan ke gereja wanitanya pakai rok mini. Ya seperti itu tidak ya. Mengundang syahwat bagi lawan jenisnya. Bagi laki-laki disunat. Ya, disunat.
itu Yesus sudah disunat juga. Dan Abraham beserta keturunannya juga disunat ya. Itu baru kamu bisa disebut selamat, juru selamat ya. Kamu selamat kalau mengikuti perintah Yesus, kamu bisa disebut selamat. Lalu Yesus bila berdoa sujud, bukan nyanyi-nyanyi, bukan jingkrak-jingkrak, sujud. Yesus berdoa dengan cara sujud. Terus Yesus bila mati dikain kafani, dan orang-orang Yahudi bila mati dikafani, bukan pakai jas, bukan pakai sepatu ya, bukan pakai keranda. Bagaimana Yesus mati? Dikain kafani. Itulah ajaran Yesus. Lalu Yesus tidak makan babi, tidak minum alkohol, tidak membunuh, tidak berzina. Itu ajaran Yesus ya. Kamu bisa disebut selamat bila mengikuti perintah-perintah Yesus. Yesus juga berkorban, bersedekah, zakat ada ya, sama ya. Tidak memakan uang riba, bunga bank, itu juga perintah Yesus. Nah, juga kamu wajib menerapkan hukum mati. Bagi siapa? Karena tertulis orang berzina itu dihukum mati. Orang homo juga dihukum mati. Orang membunuh itu dihukum mati. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah loh ya. Hukuman mati harus diterapkan. Kalau kamu menerapkan itu berarti kamu selamat. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengikuti perintah Yesus tentang sunat berpuasa? Yesus itu berpuasa. Apakah kamu sudah puasa? Yesus itu juga ambil wudhu. Apakah kamu sudah ambil wudhu? Cuci tangan dan kaki sebelum berdoa, sebelum sujud. Bagaimana cara sholat Yesus? Dengan cara sujud, ambil wudhu, cuci tangan dan cuci kaki. Baru kamu bisa disebut selamat. Bagaimana? Apakah kamu mau mengikuti syariat-syariat Yesus, perintah-perintah Yesus, atau mengingkarinya, atau enggan, atau mendurhakainya, atau maaf, mungkin kamu jijik dengan ajaran Yesus? Bertobatlah. Coba pikirkan ini. Dibaca voice ini berulang-ulang. Karena tertulis, aku ada sebelum yang ada itu ada. Firman ada sesudah Allah itu ada. Aku adalah Alfa, aku adalah yang awal. Firman itu bukan yang awal, firman itu baru. Roh Kudus itu bukan yang awal, Roh Kudus itu adalah baru. Yesus, ciptaan Allah, itu bukan aku, bukan Alfa. Karena Alfa adalah yang awal, bukan baru. Yesus itu baru karena ada sesudah yang ada itu ada. Karena ada sesudah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Abraham, Salamu, Musa, Daud. Itu adanya ya. Baru. Kapan Yesus itu baru? 1 Masehi. Ya. Bagaimana komentar Anda? Ciptaan Tuhan tidak sama dengan Tuhan. Itu siapa yang menyamakan ciptaan dengan sama dengan Tuhan, dengan Allah. Itu tidak ada. Anda yang mengatakan itu ya. Tetapi serupa. Baiklah kita menciptakan manusia menurut. Jadi ya menurut itu bukan berarti sama. Menurut. Jadi ya kalau secara gimana ya, menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri, bukan menurut yang lain. Bukan, Tuhan tidak pernah berkehendak. Baiklah kita menciptakan manusia dan sama atau sama-sama berkuasa gitu dalam hal seperti itu berbeda. Dalam hal kekuasaan, dalam hal apa itu memang berbeda. Tetapi menurut rupa dan gambar, itu sudah difirmankan di kitab Kejadian. Jikalau Anda mau menyangkal itu, Anda harus
mencabut itu ya, harus meniadakan ayat itu. Jadi berhubung karena itu sudah tertulis menurut gambar dan rupa Allah, nah itu pertanyaannya, apa menurut gambar apakah Allah itu menciptakan umatnya? Nah, dan itu banyak nanti akan berbalik kepada Anda ya. Jikalau Anda tidak mengatakan tidak serupa dengan ciptaannya, berarti kitab Anda itu tidak ada. Sebab Allah Suci karena tidak serupa, berarti kan kalau Allah Suci berkata-kata, berarti dia serupa dengan umatnya, dengan ciptaannya. Berarti Al-Quran itu batal sebagai kitab suci. Sebab memang itu perkataan dari Allah Suci. Nah, sementara Anda mengatakan tidak, Allah itu tidak serupa dengan ciptaannya. Nah, kalau Allah Suci berkata-kata atau berfirman, berarti serupa dengan ciptaannya. Ada yang itu, ada buktinya. Tetapi pada kenyataannya Anda mengatakan Allah Suci itu tidak serupa dengan ciptaannya, dengan apapun. Nah, berarti dia tidak berkata-kata, bisu. Nah, karena Allah Suci itu bisu, berarti kitab suci Anda itu tidak, kebohongan semua itu, tidak ada satupun dari Allah Suci. Kalau Allah Suci nanti berkata-kata, ya nanti sama seperti ciptaannya. Oke, jadi kesitulah Anda harus berbalik. Apapun alasan Anda, itu akan berbalik kepada Anda ya. Nah, tinggalkan itu kata marah itu, biar sekalian Anda tidak bisa menyangkal lagi. Selama Anda menyangkal ajaran Alkitab, dan itu akan berbalik kepada ajaran kitab Anda. Oke, Alkitab sudah dipalsukan. Nah, kalau yang palsu itu tidak kuat dia membela dirinya, namanya juga dipalsukan. Nah, yang palsu itu tidak kuat membela dirinya. Tetapi kalau Alkitab yang asli, firman yang Tuhan, dia tangguh. Sebab Tuhan itu adalah gunung batu, batu bentengku, batu karang. Tidak ada yang bisa menggoyah ya. Biar topan badai sehebat apapun, gunung batu itu tetap kokoh berdiri membentengi firman-Nya. Oke? Sebab Yesuslah gunung batu itu ya, benteng karang, batu karang gitu. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini saya berkata sesuai dengan Yesaya 46:9. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku. Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Ini ya, Allah tidak bisa dilihat. Kamu mau percaya sama firman Allah, Banda? Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa didengar. Kenapa penulis-penulis kitab, orang-orang Israel pada zaman dahulu bisa melihat Allah? Inilah yang disebut pertentangan di dalam Injil. Jangan mempertentangkan Injil dengan Al-Quran dulu. Mempertentangkan apa yang ada di Injil. Yang satunya bilang Allah tidak bisa dilihat, yang satunya berkata, menulis kitab berkata Allah bisa dilihat. Kamu mau mengikuti firman Allah atau mau mengikuti penulis kitab? Ya, Allah berfirman, aku tidak bisa dilihat. Nabi Musa yang mempunyai kekuatan power besar, bisa membelah laut, tidak bisa melihat Allah. Nabi Musa berpuasa 40 hari ya. Itu orang-orang Israel dulu berpuasa enggak? Sebelum melihat Allah, tidak berpuasa. Jadi inilah yang disebut pertentangan. Kamu mau mengikuti firman Allah, aku tidak bisa dilihat. Atau mau mengikuti penulis kitab, Allah bisa dilihat. Mana yang kamu percayai? Nabi saya itu adalah kitab perjanjian lama ya.
itu baca itu kisahnya, jangan dikutip apanya itu berbicara tentang ada macam-macam Tuhan. Jadi di situ Anda menjelaskan sebenarnya yang Anda mau jelaskan itu di situ ada banyak ilah, banyak Allah, tetapi hanya satu yang ilahi. Itulah makna daripada perkataan Allah yang kita percaya itu. Dengan dasar apa engkau hanya hendak menyamakan aku dengan yang lain, Allah yang lain? Nah, itu banyak Allah, tetapi hanya satu yang ilahi. Jadi Anda mengutip ayat itu tetap berbalik kepada Anda ya. Apakah Allah itu yang ilahi? Nah, jikalau ilahi, apakah Allah itu berkata-kata? Jawabannya, Anda akan menjadi terjepit. Jikalau Anda mengatakan Allah itu berkata-kata, berarti Allah itu sama dengan ciptaannya. Tetapi bila Anda mengatakan Allah itu tidak berkata-kata, Anda sama dengan kitab Anda itu Al-Quran, bukanlah firman Tuhan. Sebab Allah itu tidak berkata-kata. Jadi Anda tetap akan menjadi terjepit. Anda pun menjawab apapun, Anda akan terjepit. Coba jelaskan, jikalau Anda mengatakan Allah itu apakah berkata-kata? Anda mengatakan kalau berkata-kata berarti dia sama dengan ciptaannya. Sementara itu bertentangan dengan iman Anda. Tetapi kalau Anda mengatakan tidak berkata-kata, berarti firman Al-Quran Anda itu tidak ada, bukan perkataan Tuhan. Jadi Anda tetap ada di posisi yang terjepit. Itulah sebabnya dikatakan Alkitab sudah dipalsukan. Anda mengutip ada 1000 pertentangan dalam Alkitab, tapi saya sudah menjawab ada 6.666 ayat yang dipalsukan. Oke? Dan namanya pun tidak lagi Alkitab, tetapi sudah menjadi Al-Quran. Dan itu sudah terjawab. Anda mengutip dari kitab saya itu. Dengan dasar apakah kau mengatakan menyamakan aku dengan yang lain? Tidak bisa disama-samakan. Sebab itu bukan masalah makhluk, tetapi Allah, tentang Allah yang lain, Allah yang berkuasa. Konteksnya ke sana, bukan kepada makhluk ya. Jadi Allah itu tidak bisa disama-samakan dengan Allah yang lain. Tetapi ya Allah itu ya sudah punya segala-galanya. Dia berkata-kata, dia berfirman, dia manusia. Ya tidak, bukan seperti pemahaman agama Anda itu. Allah bukan manusia, tidak serupa dengan ciptaannya. Nah, Anda terjepit di situ. Jawaban itu terjepit bagi Anda. Jadi kalau tidak serupa, ya sudah saya jelaskan tadi. Tetap Anda itu bukanlah firman Tuhan. Oke? Silahkan pahami. Saya kan debater handal. Tidak mungkinlah Anda mengalahkan saya. Oke? Oke. Saya mengerti apa kata kamu. Saya tidak terjepit dengan pertanyaan kamu. Ya, memang Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya berbicara, kalau Allah maha berbicara, ya. Kalau manusia menciptakan, Allah maha menciptakan. Kalau manusia mendengar, maka Allah maha mendengar, ya. Kalau manusia berkehendak, maka Allah maha kehendak. Saya tidak terjepit. Intinya Allah itu tidak sama dengan makhluknya, ya. Bagaimana? Masih jelas enggak? Allah tidak bisa dilihat. Ini ya, pertentangan di dalam Injil. Yang satunya penulis kitab menulis Allah bisa dilihat. Allah berfirman Allah tidak bisa dilihat. Yohanes 1:18, Yohanes 5:37. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar. Kamu mau percaya firman Allah atau mau percaya dengan penulis kitab? Ya. Tuhan bisa dilihat oleh mata. Keluaran 3:3. Ini sudah pertentangan, sudah ya. Tuhan kelihatan kakinya. Nih. Katanya Allah bisa dilihat. Di
Di dalil satunya Tuhan bisa dilihat kakinya. Ini gimana nih? Apakah ini pertentangan di dalam Injil? Alkitab ditulis menurut dua perjanjian. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, Allah tidak dapat dilihat. Di dalam perjanjian lama tertulis di situ. Itulah yang Anda kutip tadi itu tidak bisa disama-samakan. Allah itu, Allah yang Anda maksud itu dengan dasar apakah engkau hendak menyamakan aku dengan yang lain? Itu bukan hal tentang gambar dan rupa ya, tentang kekuasaan. Saya sudah mengatakan tadi banyak Tuhan, tetapi Tuhan yang ilahi itu adalah Tuhan yang manusia, atau Tuhan yang digenapi, yang sudah penggenapan dalam kitab penggenapan ya, perjanjian baru. Ada Tuhan yang manusia, dan pada mulanya pun juga Tuhan itu sudah manusia pada dasarnya, sebab Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Itu sudah berulang kali dijelaskan. Tetapi karena dosalah yang membuat orang sehingga hilang dari Tuhannya, tidak jelas. Karena dosa terpisah, manusia dibuang ke bumi ini, tidak bisa lagi manusia melihat Tuhannya, tidak mengenal lagi karena sudah terpisah. Oke, jadi tidak jelas. Jikalau Anda mengatakan, mengutip dari ayat Yesaya itu bukan kepada menyamakan Allah itu dalam bentuk gambar, dan gambarnya ya, tetapi itu tentang kuasa. Seperti yang sudah saya katakan tadi, banyak Tuhan, banyak Allah, tetapi hanya satu yang ilahi. Allah sendiri pun juga yang zat itu juga Allah, tetapi itu bukan manusia ya. Apakah Allah itu manusia? Anda mengatakan itu tidak, berarti dia tidak berkata-kata. Tidak ada zat berkata-kata ya, tidak ada dalilnya. Kalau zat itu tidak berkata-kata, jadi Anda hendak mengcounter, hendak membatalkan bahwa karena Tuhan tidak bisa dapat dilihat. Itu memang di perjanjian lama itu tertulis, tetapi di dalam perjanjian baru, ketika murid Yesus juga berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab, Filipus, sudah berapa lama engkau bersama-sama dengan aku? Mengapa engkau tidak mengenal Bapa itu? Nah, itu kata Yesus kepada Filipus. Ketahuilah Filipus, aku dan Bapa adalah satu. Yang sudah melihat aku juga sudah melihat Bapa, sebab aku dan Bapa adalah satu. Nah, itulah kodrat ilahi ya, yang namanya hakikat. Secara eksistensi, Allah itu tidak dapat dilihat, tetapi secara, karena Allah Bapa itu, yang Anda maksud itu Allah Bapa, itu eksistensinya adikodrati atau surgawi. Jikalau Anda tidak pernah ke surga, Anda tidak pernah dapat melihat Allah Bapa. Tetapi karena eksistensinya yang wujud, yang manusia, dia datang ke dunia yang bereksistensi menjadi manusia. Itulah yang dapat dilihat, seperti yang sudah dikatakan Yesus kepada Filipus. Ketahuilah Filipus, aku dan Bapa adalah satu. Yang sudah melihat aku juga sudah melihat Bapa. Nah, sebab Yesus itu adalah Bapa sebetulnya, tetapi secara hakikat, tapi secara eksistensi itu memang berbeda, karena eksistensinya Yesus itu wujud atau di dunia. Sebab Allah Bapa itu eksistensinya adikodrati, yaitu surgawi. Nah, ketika Yesus berkata juga berjanji kepada para muridnya, aku akan pergi kepada Bapa supaya mempersiapkan tempat bagimu, supaya aku di mana berada, engkau pun di situ berada. Jadi Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah Bapa kalau di surga. Sebab di tempat Bapakku ada banyak tempat. Nah, dialah Bapa di surga. Nah, karena Bapakku di situ berarti Bapa semua manusia lah. Nanti dialah si Bapa manusia. Nanti baru Anda nanti bisa terjawab lah itu ya setelah mati. Tapi itu memang Anda ya tidak tahu juga lah ya ajaran agama Arab itu.
Jadi tidak ada apa namanya itu, Allah tidak dapat dilihat itu memang di perjanjian lama ya. Tetapi itu karena tidak ada apa namanya itu, sudah digenapi. Manusia lama itu kan sudah Adam, dari generasinya Adam. Yesus itu manusia baru. Manusia baru kita sekarang sudah hidup di dalam zaman manusia baru, yaitu zaman perjanjian baru. Yang lama itu kan sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah sekarang itu yang baru sudah datang, ya anak manusia itu sudah datang menjadi ke dunia. Yang sudah dijanjikan kepadanya iblis itu, kelak seorang anak manusia yang lahir dari keturunan seorang wanita akan datang menginjak kepala si ular tua. Sudah datang, Tuhan itu sudah datang menjadi manusia. Tugasnya untuk mengalahkan si ular tua agar manusia dibawa kembali rekonsiliasi. Jadi jangan menyangkal ya, tidak dapat dilihat. Yesus sendirilah yang berkata, Bapa itu adalah Yesus. Yang melihat aku juga melihat Bapa. Nah, Bapa itu adalah Yesus itu. Tetapi dia tidak mengatakan Bapa karena dia eksistensinya kodrat atau di dunia. Tetapi kalau dia sudah kembali ke surga, full adikorat, full surgawi, atau dengan kata lain adikodrati, dialah Allah yang kesedia, Yesus itu. Oke? Jadi, ya, tapi itu kembalilah kepada Anda ya. Alkitab sudah dipalsukan. Bukan hanya 1000, tetapi 6666 ayat. Tinggal Anda pilih yang mana. Apakah Anda mengikuti Alkitab yang dipalsukan atau Alkitab atau firman yang sudah menjadi manusia. Oke. Kalau kamu tidak mau melihat pertentangan dalam Injil, kita bicara tentang Bapa dan Yesus di surga. Allah tertulis Allah itu Maha Esa. Tertulis Allah itu Maha Esa. Tapi faktanya ya, tertulis aku ada di sebelah kanan Bapa. Berarti dua oknum ini ya, dua zat. Yang satunya Maha Pencipta, yang satunya makhluk. Manusia juga pencipta, tapi Allah Maha Pencipta. Ini dua zat sudah ya. Padahal tertulis Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Esa. Lah di surga kok ada dua? Ini dua ini sudah apa ya? Ya, aku Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Ini kan dua sudah ya. Dua apa satu nih? Dua zat kan ya? Dua ya. Pencipta dengan makhluk. Katanya Allah itu Maha Esa. Apakah ini pertentangan di dalam Injil? Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, itulah Allah Bapa yang Maha Kuasa yang sebelah kanan. Tetapi siapakah yang di sebelah kiri? Itu pertanyaan Anda. Sehingga Anda bertanya ada dua ya. Itu mungkin ada betul ya, ada dua. Yang di sebelah kiri siapa? Yang di sebelah kiri adalah kerajaan maut. Betul ya. Yang di sebelah kiri itu Maaf, saya sensor ini terlalu keras. karena sebelah kanan itu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu lihat tuh teologinya ya. Saya ceritakan, kisahkan sedikit teologinya. Ketika Yesus disalib, ada satu di sebelah kanan dan satu ada sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri itu berkata, jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Itu katanya yang sebelah kiri. Tetapi yang sebelah kanan menjawab, kita memang selayaknya dihukum karena kita bersalah. Tetapi orang ini, dia tidak bersalah, tapi dia dihukum. Nah, itulah katanya yang disalibkan sebelah kanan itu.
Lalu yang sebelah kanan berkata lagi, "Ya Allah, jikalau engkau nanti telah bangkit, ingatlah akan daku." Itulah perkataan yang diucapkan oleh sebelah kanan yang disalibkan bersama Yesus itu. Yesus menjawab, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku ada di dalam Firdaus." Oke, atau di dalam surga. Itulah perkataan daripada Yesus menjawab. Tetapi dia diselamatkan, dan sebelah kanan itu diselamatkan. Ia berdosa memang, dia mengaku dirinya penjahat, sehingga tapi dia bertobat. "Ya Allah, jikalau engkau nanti telah bangkit, ingatlah akan daku." Itu katanya kepada Yesus. Yesus menjawab di situ, bersama-sama masih di kayu salib, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku ada di dalam Firdaus," yaitu ada di dalam surga. Jadi jelas ya, kalau yang sebelah kiri itu penjahat, kerajaannya penjahat, Anda bertanya itu, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan, ada dua di situ oknumnya, ya mungkin dua. Yang satu, yang sebelah kanan adalah kerajaan Allah Bapa yang Maha Kuasa, tetapi yang sebelah kiri, Maaf, saya sensor lagi, terlalu keras dia bicara. sama dengan yang di sebelah kiri itu, atau kerajaan maut, kerajaan iblis. Itulah sebelah kiri ya. Jadi itulah jawabannya. Oke? Berbicaralah sesuai teks Injil. Jangan berasumsi. Kalau kamu berasumsi, itu biasanya dibisikkan oleh iblis. Karena teks Injil tidak berkata demikian. Jangan berasumsi. Sedangkan di teks Injil, kamu sudah menambah-nambahi teks Injil ya. Jangan ditambah-tambah itu teks Injil, jangan dikurang-kurangi. Jangan berasumsi, bicaralah sesuai teks Injil. Bicaralah sesuai teks Injil. Kamu aja kan sekarang nambah-nambahi. Bagaimana dengan penulis-penulis Alkitab? Apakah mereka akan menyisipkan kata-kata di luar teks Injil, di luar firman? Itu biasanya bisikan iblis. Bertobatlah. Bicaralah sesuai teks Injil. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah klaim dari Yesus sendiri dan ditegaskan dalam surat yang ditulis oleh para rasul. Petrus 3:22. Jangan muter-muter seperti gangsing, muter gitu, mengecohkan fokus. Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Ini dua oknum ya, dua zat. Sedangkan Allah berfirman, Allah itu Maha Esa, Allah itu tidak bisa dilihat. Apakah ini pertentangan? Kamu mau percaya firman Allah, atau kamu percaya kepada penulis kitab Petrus? Oke, sebelum Anda berbicara tentang Injil ya, saya ingin tahu apa yang Anda ketahui tentang Injil. Jadi jangan Anda berkata Injil sementara Anda sendiri tidak paham apa itu Injil. Oke? Jadi silakan dulu, pahami dulu Injilnya, apa itu Injil. Barulah Anda bisa mengeluarkan argumentasi. Selama Anda tidak paham apa itu Injil, ya Anda itu sok tahu lah, itu namanya sok tahu. Oke? Coba, jikalau memang Anda tahu, paham tentang Injil, coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Injil. Oke? Oke, kamu bertanya tentang Injil. Injil adalah perjanjian baru yang ditulis oleh para rasul, oleh penulis kitab
saya kan bicara sesuai dengan teks Injil. Kamu kan nambah-nambahi tadi. Kerajaan kiri, kerajaan kanan. Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Nah, seperti itu kan ya. Itu kan dongeng itu kan ya. Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Gak usah butuh teologi. Langsung fokus sama satu dalil ini. Injil ya. Jangan ditambah-tambahi. Kamu kan nambah-nambahi sebelah kiri adalah Tuhannya orang Islam. Gak ada. Kalau saya baca di Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu biasanya ya, sebelah kiri itu yang nggak baik, sebelah kanan itu yang baik, ya. Nah, kamu kan bicara di luar teks Injil, nambah-nambahi lagi tadi ya. Sebelah kiri, siapa kata kamu? Sebelah kanan, Yesus. Ya enggak lah, itu sebelah kiri, ya Bapak lah. Itu berarti kamu mau percaya Allah, firman Allah atau penulis kitab? Itu kan dongeng, itu kan ya. Seperti itu, ya. Kalau di kitab kamu, sebelah kiri itu biasanya nggak bagus. Nah, sebelah kanan itu bagus. Nah, sebelah kiri itu kan Bapak. Mau diapakan Bapak? Mau disembah? Kamu mau nyembah sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah, makanya Mas ya. Kalau ada, inilah yang disebut pertentangan di dalam Injil ya. Kamu mau menyembah yang mana? Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri Bapak, sebelah kanan Yesus. Itu yang salah. Begini, kalau penulis kitab cuma asal nulis dan nulis, tidak ada saksi, cuma nulis dongeng, ya seperti ini nah Mas, bingung. Yang mana Tuhannya, satu atau dua? Yesus atau Bapak? Seperti itu. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Kamu mau percaya sama firman Allah yang berbunyi, Allah tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Nabi Musa aja tidak bisa melihat Allah, apalagi orang yang gak pernah puasa 40 hari. Seperti itu. Nabi Musa, mana mukjizatnya? Maaf ya. Paulus, Lukas, siapa lagi Petrus, mana? Maaf ya. Mujizatnya apa? Kok bisa dia itu melihat Allah? Ya, sama orang-orang Israel di sana. Apa? Kok bisa mujizatnya apa? Kok bisa melebihi dari kekuatannya Musa yang berpuasa? Dalam sejarah kan banyak orang berdosa itu sudah. Di zamannya Yesus itu sudah berdosa semua. Kok bisa manusia berdosa bisa melihat Allah? Yang mana yang kamu sembah? Yesus sebelah kanan atau Bapak di sebelah kiri? Padahal di kitab suci kamu, perjanjian lama, banyak ya tertulis sebelah kanan itu bagus, sebelah kiri itu tidak bagus. Itu sudah pertentangan. Yang mana yang kamu sembah? Yang di sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebaiknya ketika argumentasi Anda yang yang dijawab, itulah yang Anda komentari ya. Kalau Anda mengomentari argumentasi yang bukan kepada Anda, itu akan keliru sebab dasar pembicaraannya Anda tidak paham. Sehingga Anda juga komentar Anda, argumentasi Anda menjadi keliru. Nah, saya tidak paham yang Anda katakan tuh. Anda tadi hanya yang saya tahu berbicara tentang Injil. Saya bertanya, sebab Anda seperti sok tahulah tentang Injil. Sehingga saya bertanya tadi, apa yang Anda ketahui tentang Injil? Itu yang saya tanyakan tadi kepada Anda. Ternyata Anda menjawab, Injil itu perjanjian baru. Nah, Injil itu perjanjian baru, itu adalah betul. Tetapi siapakah Injil itu? Injil itu sudah saya jelaskan, itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dialah Injil yang hidup. Sebab Injil itu hanya ada satu. Tetapi Injil yang satu itu ditulis oleh banyak. Ya, tapi yang dikanonkan ada 4 Injil. Sebenarnya ada 19 Injil yang penulis Injil itu. Tetapi yang paling lengkap, yang sudah mencakup, sudah mengakomodir segala Injil yang lain itu tidak dikanonkan karena sudah diakomodir oleh keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu.
Jadi untuk tidak berpanjang-panjang ya, Injil itu hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tapi penulisnya itulah yang ditulis menjadi kitab, yaitu oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kitab Injilnya ada 3 penulis ya, ada 4 penulis. Injilnya satu, tetapi ditulis oleh 4 yang dikanonkan. Oke? Jadi jangan dipolitisiri, jangan Anda komentari, bukan argumen kepada Anda, tetapi kalau Anda mau bertanya, di sebelah kiri itu dasarnya dari pertanyaan rekan Anda yang berkata, surga, kerajaan surga itu ciptaan katanya. Tapi saya sudah menjelaskan, saya tidak pernah membaca ada ciptaan kerajaan surga. Tetapi kerajaan surga itu seperti kalau dikatakan tadi yang sudah saya jelaskan tentang Injil yang hidup itu, Injil yang bangkit dari alam kematian itu, mulai dari dikandung, dilahirkan, menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, turun ke dalam kerajaan maut. Itulah kerajaan apa itu sebelah kiri, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, dari situ dia akan datang pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi dialah duduk di sebelah kanan, itulah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itulah yang disebut kerajaan surga, bukan ciptaannya. Tetapi yang rekan Anda bertanya, siapa yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri adalah manusia ciptaan itu, katanya. Nah, sebelah kanan itu adalah Allah. Nah, itulah yang dipolitisiri dari rekan Anda. Dari rekan Anda juga ya sih mempolitisiri apa itu tata bahasanya. Tetapi yang jelas, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau duduk di sebelah kanan bukan kerajaan iblis. Yang sebelah iblis itu sudah ditinggalkan, sudah dikalahkan. Kerajaan maut itu kan kematian itu. Iblis lah yang membuat manusia binasa. Nah, tidak ada yang bisa mengalahkan kematian kecuali anak manusia yang dikandung dari Roh Kudus. Itulah Injil yang satu itu. Sudah tertulis di kitab, cobalah baca itu apa, kitab Ibrani, kalau tidak salah itu Ibrani 1. Injil itu hanya satu, tapi ditulis oleh banyak penulisnya. Ada banyak penulisnya, tetapi Injil yang hidup itu adalah satu. Sehingga nanti kalau Anda mati, Anda akan tahu, oh berarti Injil lah yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Sebab Injil lah yang diwartakan ke dalam kerajaan maut, bahwa Injil lah yang bangkit itu, yaitu Yesus Kristus, yang 40 hari kemudian setelah kebangkitannya naik ke surga. Itulah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi nanti Yesus itu di surga itu, ya namanya tuh Allah Bapa, dialah Bapa di surga. Sebab Yesus kan sudah menjelaskan juga kepada muridnya, Filipus, engkau sudah lama bersama-sama dengan aku, tidak mengenal juga Bapa itu. Ketahuilah, aku dan Bapa adalah satu. Yang sudah melihat aku juga sudah melihat Bapa. Nah, itulah perkataan Yesus, ya. Tetapi Yesus itu dikenal oleh dunia, sebab nama itu, ya surga juga mengenal sih, tapi nama itu dunia manusia pada umumnya itulah yang dikenal. Tuhannya orang Kristen katanya. Nah, dia seolah-olah ada banyak Tuhan yang Kristen itu. Karena di perjanjian lama dia punya nama Yahweh, atau aku adalah sang aku. Tapi di perjanjian baru, dia kok ada lagi Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Nah, itulah yang menjadi pemahaman yang simpang siur dari kalangan Anda. Tapi ya itulah, ya, saya tidak bisa membuat penjelasannya pendek-pendek karena memang memerlukan penjelasan.
Anda kan sulit menangkap menangkap bahasa, sehingga saya harus buat sejelas mungkin ya. Mudah-mudahan Anda paham. Oke, kita kembali ke fokus. Allah berfirman, Allah itu Maha Esa. Tidak ada duanya ya. Duanya tidak ada. Allah itu satu ya. Sedangkan penulis kitab menulis Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Ini bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi Allah Maha Esa. Yang mana yang disembah oleh kamu? Yesus atau yang di sebelah kiri? Apakah Anda menyembah di yang sebelah kiri? Silahkan ya. Saya sudah berulang kali saya menjelaskan itu tadi. Dari tadi itu sudah diserang dari rekan-rekan Anda tentang sebelah kanan, sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, dia sudah meninggalkan sebelah kiri ketika Yesus mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Itulah sebelah kiri, itu kerajaan maut, ke alam kematian atau kerajaan iblis. Nah, dia turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan kematian. Nah, kematian itulah yang dikalahkan sehingga Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Dan dia bangkit pada hari ketiga, berarti menang. Yesus sudah menang dari alam kematian. Nah, jadi yang sebelah kiri itu sudah ditinggalkan. Itu alam kerajaan iblis. Yang sehingga Yesus, orang mati, semua orang mati. Mungkin siapa yang sudah mati lah, termasuk nabi-nabi, tidak terkecuali Nabi Arab. Itu sudah tahu, yang bangkit dari antara orang mati itu adalah Injil. Injillah yang bangkit dari orang mati, sebab Injillah yang mati itu. Oke? Nah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dialah Allah Bapa yang Maha Kuasa itu ya, yang duduk di sebelah kanan Yesus itu. Sebab Tuhan itu Esa, seperti yang Anda katakan. Tidak ada di situ dua Allah. Surga itu dua Allah, tidak ada ya. Hanya ada satu. Siapapun yang berkuasa di dalam kerajaan surga, dialah Allah Bapa. Tadi sudah saya jelaskan, saya kutip. Yesus ketika ada di dunia sudah berkata, sudah menjelaskan kepada Filipus. Filipus bertanya sebetulnya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu pun sudah cukup bagi kami. Nah, Yesus menjawab, Filipus, sudah berapa lama engkau bersama-sama dengan aku, tidak juga mengenal Bapa itu? Bapa, ketahuilah Filipus, aku dan Bapa adalah satu. Yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Itulah perkataan Yesus ke Filipus. Nah, itu sudah melihat Bapa. Melihat Yesus itu sudah melihat Bapa. Lalu Anda mengatakan yang sebelah kiri adalah ini, yang sebelah kanan adalah itu. Wah, inilah Alkitab memang sudah dipalsukan, sehingga maknanya pun menjadi berbeda. Bahkan Yesus tidak mati disalib, tidak pula dibunuh, tetapi diserupakan dengan orang lain. Itu salah satu bukti bahwa Anda memang tidak paham tentang Alkitab. Oke? Sebab Anda sudah paham bahwa Yesus tidak mati, tidak pula disalibkan, tetapi diserupakan dengan orang lain. Itulah Alkitab memang sudah dipalsukan. Itu tidak salah ya. Anda mengatakan ada 1000 ayat-ayat Alkitab yang sudah bertentangan. Saya mengatakan tidak hanya 1000, bahkan 6600 ayat Alkitab itu sudah dipalsukan. Oke? Nah, namanya pun bukan lagi Alkitab. Tetapi sekalipun itu tidak Alkitab, juga disebut kitab suci. Nah, itulah Alkitab sudah dipalsukan. Oke?
Nah, jadi Anda mengatakan Allah itu Esa, itu betul. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, itulah Allah Bapa. Dan di sebelah kanan itu, memang dia itu ketika di dunia orang mengenal atau dunia mengenal dia adalah Yesus. Tetapi kalau ketika sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, tetapi dia tidak dikatakan lagi duduk di sebelah kanan Yesus Kristus Tuhan, tidak lagi begitu. Dia sudah disebut duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebab Yesuslah Bapa di dalam surga. Itu penjelasannya. Oke? Alkitab memang sudah dipalsukan. Itu tidak salah. Betul. Ada Alkitab ribuan ayat yang sudah dipalsukan, ayat Alkitab. Oke, aku dan Bapa adalah satu. Ya, satu ya. Tapi di surga Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Ini dua, bos. Bertentangan dengan yang tadi tulis, aku dan Bapa adalah satu. Di surga Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Berarti ini dua ya. Seperti itu, fokus sama saya aja. Ya, jangan yang lainnya. Sampean kan dari awal debat sama saya, yang lainnya itu gabung-gabungnya seperti itu sudah. Berasumsi. Jadi salah semua sudah ya. Fokus sama saya aja dah. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, satu ya. Kalau di surga kok ada dua? Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Yang mana yang disembah? Begini bos, jangan lari dari debat dengan saya ya. Kalau kamu lari enak, kamu jawab yang gampang-gampang. Kita yang debat dari lebih dahulu kan ya. Dari awalan kita berdua debat, jangan diputus-putus. Kalau kamu diputus-putus berarti kamu sudah gak bisa menjawab. Allah berfirman, Allah itu Maha Esa. Kenapa di dalam penulis Injil, penulis kitab berkata Yesus ada di sebelah kanan Bapa? Ini kan berarti dua. Allah itu satu apa dua? Gimana? Kamu yang disembah itu yang mana? Yang di sebelah kanan apa di sebelah kiri? Jadi jawabannya itu memang ada dua ya. Itu Alkitab itu bukan sesuatu yang mudah dipahami orang yang tidak mengikut Kristus. Kalau Anda setiap memahami ayat-ayat Alkitab itu, dia lebih kepada dimensi. Dia mengandung dimensi, multidimensi lah. Dia semacam dua dimensi. Dia naik ke surga dulu sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu jelas. Yang dulu sebelah kanan dialah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi ada juga Allah yang tidak Bapa, yaitu iblis. Allah yang bukan yang Maha Kuasa, tetapi Allah yang berkuasa. Mungkin ya begitulah maksudnya. Ada dua Allah ya. Bukan hanya dua sih, banyak Allah, tapi satu yang ilahi. Tetapi yang ilahi itu dialah yang duduk di sebelah kanan kerajaan surga itu. Nah, itu sudah itu iman para rasul itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itulah ayatnya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke dalam kerajaan maut atau ke tempat penantian atau ke dalam kematian, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Oke? Jadi jelas yang sebelah Yesus itu setelah mati, dimakamkan,
turun ke dalam kerajaan maut atau ke kerajaan iblis, itulah sebelah kiri. Nah, pada hari ketiga bangkit dari situ, dari alam kerajaan maut itu, setelah kepala si ular tua itu diremukkan sesuai dengan janji Tuhan akan meremukkan kepala si ular tua. Setelah diremukkan, Yesus bangkit naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kalau Anda bertanya mana yang Anda kamu ikuti, apakah Anda mengikuti sebelah kiri? Jikalau Anda mengikuti sebelah kanan, Anda bukan pengikut Kristus. Sebab yang naik ke surga itu duduk sebelah kanan dialah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebab yang tahta kerajaan surga yang sebelah kiri itu sudah diinjak kepalanya si iblis itu, sehingga kematian atau binasa itu tidak berdaya lagi atas anak manusia yang bangkit dari antara orang mati itu. Oke? Jadi silakan Anda mau mengikuti kerajaan maut itu sebelah kiri, mau mengikuti sebelah kanan, itulah kerajaan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau tidak salah, saya tadi sudah menjelaskan teologinya. Yesus itu disalibkan ada dua, itu sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Oke? Dan di sebelah kiri itu menghujat Yesus. Jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Itu katanya sebelah kiri itu. Itu menghujat Yesus. Tetapi yang sebelah kanan itu menjawab, kita memang selayaknya dihukum karena kita berbuat jahat. Itulah perkataan yang disalib sebelah kanan. Tetapi yang disalib sebelah kanan itu bertobat. Berkata dia, ya Allah, ya Tuhan, nanti jika engkau telah bangkit, ingatlah akan daku. Nah, itulah jawaban Yesus kepada orang yang disalib itu, yang bertobat itu. Itulah, tapi Yesus menjawab, hari ini engkau bersama-sama dengan aku ada di dalam Firdaus. Nah, itulah surga ya, di dalam Firdaus, surga atau kebahagiaan. Apa Firdaus itu kan kebahagiaan. Nah, itulah jawaban Yesus. Jadi kalau Yesus sudah naik ke surga itu bersama-sama dengan orang yang diselamatkan, seperti yang bertobat yang disalib sebelah kanan itu. Tetapi yang sebelah kiri itu, si penghujat itu, dia akan masuk ke sebelah kiri kerajaan maut. Nanti akan menerima keretakan gigi di sana, merasakan pedihnya. Oke? Jadi itu sudah ada semua penjelasannya. Jangan berilmu tafsir. Alkitab itu berdimensi. Memang itu ada sebelah kanan, ada sebelah itu jelas ada. Tetapi sebelah kanan itu sudah dijelaskan, sebelah kiri pun sudah dijelaskan. Teologinya saya sudah menjelaskan seperti orang yang disalib itu. Yesus disalib tidak sendirian, tetapi ada dua, di samping kanan dan di samping kiri. Yang di samping kanan itulah antikristus menghujat Yesus. Jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Itu dia akan berkata kepada Yesus gitu. Padahal nasibnya sudah di ujung tanduk, sudah sama-sama disalib. Jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Tetapi yang satu berkata itu, dia orang pendosa, penyamun, penjahat itu, berkata kita memang selayaknya dihukum sebab kita bersalah. Tapi orang ini, dia tidak bersalah apa-apa, tapi dia tidak punya salah apa-apa, tidak bersalah lagi itu, tapi dia dihukum. Nah, tetapi yang sebelah kanan itu pun juga sempat bertobat. Berkata dia, ya Allah, ya Tuhan, jikalau engkau telah bangkit, ingatlah akan daku. Nah, itu pertanyaan daripada si yang disalib sebelah kanan itu. Yesus menjawab, hari ini engkau bersama-sama dengan aku ada di dalam Firdaus, atau sudah berbahagia. Firdaus kan berbahagia. Nah, jadi
Sudah jelas ya. Ada dua. Sebelah kiri siapa? Sebelah kiri bukan siapa-siapa. Orang yang selamat, orang yang celaka lah sebelah kiri itu. Tetapi yang sebelah kanan, tahta kerajaan surga itu sebelah kanan. Dan tahta kerajaan maut itu ada di sebelah kiri, yaitu iblis. Tetapi sudah dikalahkan Yesus. Sebab Yesus sudah bangkit dari alam kematian. Oke? Ya, seperti itulah jawabannya. Saya bertanya beberapa kali tapi tidak dijawab. Bertanya tidak dijawab. Jawabannya muter seperti gangsing, berputar dan berputar. Jawabannya seperti kipas, berputar dan berputar. Padahal saya bertanya, di surga ada Yesus, ada Bapa. Di sini kan menunjukkan ada dua zat. Tertulis Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti kan ada dua zat, Yesus dan Bapa, Yesus dan Allah. Sedangkan pertanyaan saya, Tuhan berarti ada dua ya di surga ya. Nah, yang mana yang disembah, Yesus atau Bapa? Tapi tidak dijawab. Semoga pertanyaan ini bisa membuat dia berpikir dan bertobat. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Saksikanlah, kami telah menyampaikan Islam kepadamu. Untukmu amalmu, untukku amalku. Aku berserah diri kepada Allah. Aku tidak ditugasi untuk mengawasimu. Allah lah yang akan mengawasimu. Semoga bermanfaat. Bila video ini sangat bermanfaat, maka sebarkanlah, karena segudang pahala akan datang kepadamu. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk bisa melihat video-video kami sebelumnya, silakan klik tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kebenaran itu dari Allah, kesalahan itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab.